Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Faki di Aksara Kita. Melanjutkan dengan kaidah ya, 50 kaidah Al-Quran. Kalau sebelumnya kita membahas di kaidah yang pertama, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil menyampaikan atau mengambil ya dari penggalan Al-Quran di surat Al-Baqarah, yaitu waqulu linnasi husna, berkatalah yang baik kepada sesama manusia. Nah, masuk ke dalam kaidah yang kedua. Jadi setelah kemudian Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil mengambil kasus yang pertama, itu harus kemudian kita menjaga lisan kita kepada orang-orang di sekitar kita, maka kemudian saat ini beliau mengambil dari surat Al-Baqarah juga di ayat yang lain, yaitu di ayat ke-216. Penggalan ayatnya yaitu wa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, kaidah ini merupakan kaidah yang kemudian mengajarkan kita bahwa sejatinya ilmunya Allah begitu sangat luar biasa luasnya. Terkadang ada hal-hal yang kemudian kita benci, ternyata dia amat baik bagi kita, dan terkadang pula ada hal-hal yang mungkin kita sukai, ternyata itu amat buruk bagi kita. Dan memang betul, semuanya harus kembali lagi kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan nilai tauhid, gitu ya. Bagaimana kemudian kita bersandar kepada Allah. Jadi kita mengupayakan apapun itu dan berharap semoga ada kebaikan di dalamnya. Entah dalam bentuk, dalam artian yang kita terima ini kita benci, ataupun kemudian kita sukai. Nah, di sini Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil ya, menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu kaidah Al-Quran yang memiliki pengaruh mendalam bagi kehidupan, khususnya bagi kemudian kita, untuk kemudian memahami dan mencermati kandungannya, menjadikannya sebagai bimbingan dan petunjuk. Sebuah kaidah yang memiliki relasi dengan salah satu pokok agama yang agung, yaitu iman kepada takdir. Ya tadi ya, bagaimana kemudian kita mengimani takdir baik maupun takdir buruk yang kemudian menimpa dalam kehidupan kita. Kaidah ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 216, yang sebenarnya di awal itu membicarakan berkaitan mengenai konteks kewajiban perang di jalan Allah. Jadi bagaimana pada saat itu ketika kemudian berperang ada yang tidak terlalu ingin gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, kaidah ini disebutkan dalam bentuk umum sebenarnya, walaupun memang pada dasarnya tadi bercerita di awal itu berkaitan dengan berjihad gitu ya. Tapi kaidah ini disebutkan dalam bentuk umum. Lalu firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa mentafsirkannya, di mana pada ayat ini berbicara tentang seorang suami yang menceraikan istrinya. Jadi kalau di dalam ayat-ayat lain yang memiliki kandungan yang sama, itu di surat An-Nisa di ayat ke-19. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang begitu banyak. Nah, pada lafaz firman Allah pada kebaikan yang banyak merupakan tafsiran atau tadi ya, wa yaj'alallahu fihi
khairan katsira. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak di sini merupakan tafsir dan penjelasan dari lafaz kebaikan tersebut. Ini disebutkan sebelumnya dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat pertama yang telah disebutkan di bagian depan pembahasan ini. Yang tadi terkait dengan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, makna kaidah secara ringkas, terkadang manusia harus menjalani ketentuan atau ketetapan yang dalam pandangan matanya gitu ya, pandangan kita sebagai manusia itu terlihat sangat begitu pedih dan menyakitkan. Jiwanya ikut membenci, mengadu dan mengeluh, sedih, bahkan mungkin galau gitu ya. Lalu sampai pada satu titik di kemudian ia berkesimpulan bahwa apa yang dialaminya merupakan takdir buruk dari Allah kepada dirinya dan kehidupannya. Ini kemudian berkaitan dengan mindset juga, bagaimana sampai di ujung itu kemudian menduga bahwa semua yang menimpa dirinya adalah keburukannya, Allah membencinya dan lain-lain. Padahal tentu tanpa dia ketahui takdir itu di kemudian hari bisa jadi menjadi sebuah kebaikan yang banyak, bahkan berkali-kali lipat baginya. Semua itu terjadi secara alamiah tanpa ia sadari dan dia ketahui. Kalau misalkan kemudian berbicara tentang progres kehidupan, terkadang hal-hal yang kemudian kita alami buruk di awal akan membentuk diri kita dan memberikan kebaikan yang begitu sangat banyak di kemudian harinya. Sebaliknya, betapa banyak orang yang kemudian dalam sorot mata terlihat baik dan semua urusannya begitu lancar tanpa masalah. Ia terlihat gagah menghabiskan materi dan tenaga untuk memperoleh segala-galanya. Terlihat pada dirinya sebagai pekerja keras dan tahan banting untuk mewujudkan impian dan cita-citanya. Namun ternyata di kemudian hari semua berujung pada keburukan dan petaka. Jadi Allah membuatnya terlalaikan gitu ya. Apalagi ketika kemudian ia melakukan itu dibarengi atau dibersamai dengan keburukan-keburukan yang atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang selama ini ia duga ternyata mengantarkannya kepada keburukan dan petaka yang begitu sangat luar biasa. Jika kemudian kita cermati kandungan ayat pertama tadi ya, berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 216 maupun surat An-Nisa mengenai wanita ya, maksudnya dengan istri-istri kita, maka kita akan memahami bahwa ayat di Al-Baqarah ini didahului oleh keharusan berjihad di jalan Allah, berbicara tentang sakitnya fisik dan badannya yang bisa dialami seorang mujahid yang ikut serta dalam peperangan. Jadi berbicara bagaimana kemudian sakitnya fisik dan badan yang biasa dialami seorang mujahid ya ketika ingin berperang, dituntut gitu ya untuk berperang tadi di surat Al-Baqarah ayat 216. Namun pada ayat yang berikutnya di ayat An-Nisa ini berbicara tentang perpisahan seorang suami dan istrinya, tentang derita yang dialami oleh keduanya, baik suami maupun istri, disebabkan keputusan yang diambil untuk saling berpisah, di mana hal itu tidak mengenakan dan memilukan hati. Nah, ayat pertama berbicara tentang keharusan berjihad, di mana ia masuk salah satu dari bagian ibadah, sementara pada ayat kedua berbicara tentang urusan rumah tangga, di mana ia termasuk hubungan yang bersifat duniawi dalam artian keputusan yang diambil berikutnya gitu ya, mau tetap gitu ya atau tidak. Terlepas dari kemudian pernikahan adalah ibadah sepanjang hayat ya. Nah, dengan demikian kita sedang berdiri di hadapan sebuah kaidah yang mengatur urusan agama, duniawi, fisik, dan kejiwaan sekaligus. Inilah sebuah kondisi dan keadaan di mana selalu ada pada diri manusia secara umum. Bagaimana berkaitan dengan agama, misalkan ada hal-hal yang mungkin kita sukai, berkaitan pekerjaan yang mengandung riba, mengandung banyak larangan ya sebenarnya yang dilarang oleh agama ini. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menolaknya, walaupun mungkin kita menyukainya karena dari segi penghasilan atau gaji yang begitu sangat besar, atau dari sifat keduniawian
Kita mungkin melihat pasangan dari fisiknya saja gitu ya. Terlepas memang kemudian juga tidak masalah juga ya dalam Islam pun. Tapi kemudian yang menjadi utama adalah agamanya kan ya. Secara spiritualnya, bagaimana pandangannya terhadap agama ini gitu, beribadahnya dan lain sebagainya. Di duniawi baik itu secara fisik maupun kejiwaan. Nah, seorang penyair pernah berkata, "Engkau ditetapkan berada di atas susah payah, namun engkau menghendaki bersih dari beban dan kotoran." Allah menggambarkan tentang penciptaan manusia, "Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sangat susah payah." Dalam surat Al-Balad ayat keempat. Karena itu menjadi jelaslah bahwa mempraktikkan kaidah-kaidah Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari menjadi penyebab terbesar hadirnya ketenangan dan kebahagiaan, di mana seorang muslim benar-benar dapat merasakan kesenangan sejati. Apalagi kemudian ketika kita mengingat Allah, lewat kemudian mengingat dalam mempraktikkan kaidah-kaidah Al-Quran ini, maka ketika kemudian kita mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang gitu ya. Mengingat Allah akan turun rasa sakinah dalam hati-hati kita, dan itulah kesenangan sejati. Ini juga menjadi sebab seseorang terhindar dari terpaan kesedihan dan kegalauan yang selalu dihembuskan oleh kehidupan secara berlebihan ya, secara khusus. Bukan berarti kita tidak boleh bersedih, bahkan Rasulullah pun pernah bersedih. Tapi bagaimana kemudian kita meyakini bahwa sejatinya Allah lebih tahu dibandingkan kita. Jangan sampai kemudian kita berputus asa sampai mengakhiri kehidupan kita dengan sia-sia. Sedih dan galau merupakan suasana jiwa yang telah banyak menimpa manusia, atau karena sebab takdir yang menyedihkan yang menimpa dirinya di suatu hari pada kehidupannya. Ketika kemudian kita membaca kisah-kisah Al-Quran dan membuka lembaran-lembaran sejarah, lalu mencermati fakta yang terjadi, maka ditemukan sebuah pelajaran dan bukti kuat yang mendukung serta menguatkan kaidah Al-Quran ini. Berikut ini penulis ya, Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil ingin memaparkan beberapa di antara bukti tersebut. Semoga ini bisa menjadi obat pelipur rara bagi yang dirundung kesedihan, serta menjadi pelajaran bernilai bagi yang sedang ditimpa kegalauan. Entah karena mungkin di tengah pandemi seperti ini sulit mencari kerja, banyak permasalahan ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya. Perhatikanlah kisah Musa, ibunya Nabi Musa alaihissalam, saat melarungkan bayinya ke sungai Nil. Jika kemudian membaca susunan kejadian sejarahnya, maka kemudian bisa kita temukan bahwa tidak ada yang paling menyakitkan dan menyedihkan dalam kehidupan ibunya Nabi Musa selain saat ia diperintahkan oleh Allah untuk melarungkan atau menghanyutkan bayinya yang bernama Musa di aliran sungai Nil. Namun cerita ini berakhir dengan keindahan, pujian, serta pengaruh yang baik di masa-masa yang akan datang. Itulah tafsir potongan ayat yang Allah sebutkan di bagian akhir, dan Allah mengetahui sedang kalian tidak mengetahuinya. Karena pasti sangat jelas siapa sih yang tidak tidak sakit hati atau tidak sedih ketika kemudian dia harus meninggalkan anaknya. Namun karena Fir'aun ini ya memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki pada saat itu, maka keterpaksaan itu muncul dan membuat Ummu Musa atau ibu Nabi Musa menghanyutkan atau melarungkan bayinya di sungai Nil. Tapi sekali lagi, semua itu kemudian berujung pada akhir yang baik, yang begitu sangat luar biasa. Renungkan juga kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Awal cerita ini pun juga tentang kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Yusuf dan ayahnya Yakub alaihissalam. Bagaimana kemudian Nabi Yusuf ya dibuang gitu ya, atau dibuatkan siasat oleh saudara-saudaranya, dianggap untuk dibunuh gitu. Dia dibuang ke dalam sumur sampai bahkan kemudian mengalami, ketika ditemukan malah mengalami human trafficking gitu ya, perbudakan, dijual gitu ya. Lalu kemudian digoda oleh majikannya, dipenjara dan lain sebagainya, tapi kemudian berakhir menjadi seorang perdana menteri di Mesir, atau bendaharawan ya, menteri keuangan.
Renungkan juga kisah seorang anak yang dibunuh oleh Khidir, ya, Nabi Khidir ketika kemudian bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi Musa ingin belajar banyak hal gitu ya dengan Nabi Khidir. Nah, di sini kemudian Nabi Khidir mencoba, ya, atau bukan mencoba lagi, bahkan yang membunuh seorang anak gitu berdasarkan perintah Allah. Setelah itu Allah mengemukakan alasan kuat serta meyakinkan di balik perintah pembunuhan anak itu. Dalam firman-Nya di surat Al-Kahfi ayat ke-80 sampai dengan 81. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesucian dari anak itu, dan lebih dalam kasih sayang kepada ibu dan bapaknya. Jadi kemudian ia dibunuh karena ada kekhawatiran di masa yang akan datang akan memberikan kesesatan dan menyesatkan kedua orang tuanya, ya. Nah, betapa banyak pasangan suami istri yang ditakdirkan belum dikaruniai buah hati, lalu dengan kondisi seperti itu dadanya menjadi sempit dan merasakan sedih yang berkepanjangan. Tentu tidak atau belum memiliki keturunan adalah sesuatu yang biasa dan lumrah terjadi. Akan tetapi satu hal yang tidak boleh terjadi adalah menghadirkan kesedihan yang terus-menerus, bahkan merasa bahwa dirinya telah diharamkan oleh Allah untuk meraih aneka kebaikan dalam hidupnya, salah satunya dengan dikaruniai anak. Nah, ini juga nih ada kaitannya dengan kaidah sebelumnya. Terkadang pun pasangan suami istri yang belum memiliki anak ini terlalu larut sedih karena omongan para tetangga-tetangganya. Sedangkan kalau kemarin, ya, salah satu bentuk keimanan Allah dan hari akhir gitu, ya, kita beriman kepada Allah dan hari akhir itu dengan menjaga perkataannya. Nah, selain itu juga kemudian dengan memuliakan tetangganya. Nah, ini juga jadi dengan tetangga itu janganlah, ya, berkata-kata yang malah membuat sedih, mungkin dengan maksud bertanya, penasaran, tapi juga perlu penuh dengan kehati-hatian, ya, seperti itu. Nah, seseorang yang belum dikaruniai anak hendaknya merenungkan ayat-ayat ini, karena itu tidak saja menghilangkan kesedihan dan kegalauannya, tapi juga membuat hatinya menjadi tentram dan damai, dan dadanya menjadi lapang. Ia memandang ketetapan ini sebagai nikmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Karena boleh jadi sekarang Allah menetapkan kondisi seperti ini, yaitu tidak memiliki keturunan untuk mereka. Tapi siapa yang mengetahui jika di belakang hari banyak kebaikan dan kasih sayang untuk mereka. Dan boleh jadi ketika ia dianugerahi seorang anak, maka anak itu bisa menjadi fitnah dan kecelakaan dalam hidupnya, menjadi siksa dan bencana dalam kesehariannya. Seperti bunyi ayat di atas bahwa Allah berfirman, dan adapun anak itu maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Jadi perlu untuk direnungkan, ya, kepada para orang tua. Kita tidak pernah tahu apakah kemudian anak-anak kita ini akan memberikan kebaikan kepada kita. Dan sekali lagi, ketika kemudian kita tertimpa kebaikan maupun keburukan, ya, dalam takdir hidup kita atau dalam kehidupan kita, kita harus kemudian merenungi, boleh jadi ini baik untuk kita, boleh jadi ini kemudian buruk bagi kita, karena sejatinya hanya Allah yang mengetahui mana yang baik ataupun yang buruk untuk hamba-hambanya. Ataupun juga ada kisah lain selain tadi, ya. Beberapa saat sebelum perang Badar berkecamuk, Al-Quran menanamkan nilai dan pesan ini dalam dada kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-5 sampai dengan ke-6, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu muslimin, Allah berfirman, sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran perang Badar. Padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang beriman itu tidak menyukainya.
Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Nah, pada kenyataannya, betapa banyak kebaikan, kemuliaan, kehebatan yang terjadi pada diri kaum muslimin pasca terjadinya perang besar ini, yang sebelumnya tidak disukai oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW untuk turut andil mengambil peran di dalamnya. Dalam sunnah Nabi banyak disebutkan contoh-contoh yang sejalan dengan kandungan makna ayat ini. Di antaranya tentang cerita kematian suami Ummu Salamah, yakni Abu Salamah rahimahullah radhiyallahu anhu. Setelah peristiwa kematian itu, Ummu Salamah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa sebuah musibah lalu ia berdoa, sesungguhnya kami memiliki Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berilah aku pahala terhadap musibah yang menimpaku ini dan berikan ganti yang lebih baik darinya, kecuali Allah memberikan ganti yang lebih baik untuknya." Ketika Ummu Salamah ketika kemudian suami Ummu Salamah ini meninggal atau Abu Salamah meninggal dunia, ia bertanya-tanya dalam dirinya, adakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama, ketika kemudian ia mempraktikkan doa tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, walaupun dengan penuh keraguan di awal, tapi kemudian ia terus ulang-ulang dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian Ummu Salamah pun akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW sebagai ganti yang lebih baik dari suaminya yang telah meninggal. Jadi keraguan di awal ia ketika ia bertanya, masa sih ada yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Itu di antara para sahabat. Ternyata ia benar-benar mendapatkan yang jauh lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Coba kemudian kita bayangkan perasaan duka dan lara yang dirasakan oleh Ummu Salamah saat suaminya meninggal dunia. Sebuah kedalaman perasaan yang juga pernah dialami oleh sebagian wanita yang ditakdirkan suaminya meninggal dunia dan meninggalnya orang-orang yang dekat di hatinya. Boleh jadi ia mengajukan pertanyaan yang sama, adakah orang yang lebih baik dari ayahnya, anak-anakku, sahabatku, dan lain sebagainya. Namun coba cermati dengan baik ketika Ummu Salamah menyikapi bencana dan musibah itu dengan penuh sabar dan ikhlas, mengembalikan segalanya kepada Allah sembari bergumam, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Maka Allah berkenan menghadirkan seorang pengganti suaminya yang jauh lebih baik untuknya, sesuatu yang sangat istimewa, di mana sosok pengganti itu belum pernah terlintas dan terbayang dalam benaknya, yaitu Rasulullah SAW. Demikianlah seharusnya sikap seorang wanita muslimah dalam menyikapi setiap musibah yang menerpanya. Ia tidak membatasi kebahagiaannya pada satu pintu kehidupan, padahal kehidupan itu memiliki banyak pintu, yang memang kesedihan itu sesuatu yang dirasakan oleh semua manusia termasuk para nabi dan rasul. Akan tetapi yang perlu ditekankan di sini adalah terlarangnya membatasi kehidupan atau kebahagiaan pada satu sikap atau menggantungkan kepada seseorang, yang misalkan laki-laki atau perempuan atau orang tua atau orang-orang lainnya. Yang harusnya kita gantungkan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan yang lebih nyata, banyak kisah-kisah yang membuktikan kebenaran pesan ayat di atas. Penulis kemukakan di antaranya, suatu hari seorang laki-laki beranjak menuju bandara untuk sebuah penerbangan keluar kota. Pada hari keberangkatan itu, ia terlihat begitu gesit dan semangat mengemas segala sesuatu sehingga ia menunggu jadwal penerbangan. Lalu ia tertidur pulas karena keletihan. Jumlah penumpang yang menaiki pesawat itu sekitar 300 orang. Ketika sadarkan diri, ia baru menyadari bahwa ternyata dirinya telah tertinggal atau ketinggalan pesawat. Perjalanannya menuju kota yang dituju tertunda. Saat seperti itu, yang bisa dilakukan hanya panik atau sedih. Ia sangat menyesal atas keletihan yang kemudian dialaminya, sehingga menjadikannya tertidur pulas. Namun beberapa saat kemudian terdengar sebuah pesan bahwa pesawat yang meninggalkannya itu terjatuh, meledak, dan menewaskan semua penumpangnya. Pertanyaannya, jika pesawat yang hendak ditumpanginya itu terjatuh,
maka bukankah ketinggalan pesawat baginya lebih baik untuknya? Sayangnya mengapa orang-orang tidak mau merenungkan hikmah besar yang terjadi di balik peristiwa tersebut? Walaupun bukan berarti juga kemudian kita menurunkan rasa empati kita ya kepada penumpang-penumpang lain yang kemudian mungkin meninggal di pesawat tersebut, atau para keluarga-keluarga dari penumpang-penumpang tersebut. Kita bisa kemudian merenungkan atau menanamkan dalam hati kita dan bersyukur bahwa ternyata Allah masih memberikan umur gitu ya untuk kita, karena tidak menjadi bagian dari orang-orang yang kemudian terkena musibah di pesawat tersebut. Pesan penting yang ingin diajarkan oleh peristiwa ini adalah setiap orang hendaknya berusaha semaksimal mungkin melakukan kebaikan dalam hidupnya, meskipun pada akhirnya ia bukanlah orang yang menentukan hasil akhir atau dampak dari setiap aktivitasnya. Hendaklah seorang muslim atau seorang mukmin menghadirkan tawakal kepada Allah, bekerja dan bersungguh-sungguh menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kemampuannya. Namun jika terjadi sebuah peristiwa di luar dugaan dan kehendaknya, maka ia harus segera mengingatkan dirinya akan kaidah mulia ini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui dan kamu tidak mengetahuinya. Dan banyak ya contoh-contoh seperti peristiwa di atas tadi berkaitan dengan pesawat ya, maksudnya peristiwa tadi berkaitan dengan pesawat itu, atau misalkan kita berdiri di sebuah pohon, lalu ternyata ada seekor semut gitu, banyak semut, mungkin dianggap banyak semut menggigit kaki kita, dan kemudian kita menyingkir karena merasa kesal dengan semut tersebut. Nah, ketika kemudian kita menyingkir per sekian detik, ada mobil yang mengebut begitu kencang dan menabrak pohon yang tadinya kita berdiri di situ. Seandainya semut tersebut mungkin tidak menggigit kita, gitu ya, bisa jadi kita yang tertabrak bersama dengan pohon tersebut, atau kisah-kisah lainnya. Jadi kita yang penting itu harus mengupayakan atau semaksimal mungkin berupaya, tapi ketika kemudian terjadi pada hal-hal yang menyentuh garis takdir kita yang tidak kita ketahui atau kita kontrol, ya kembali lagi semuanya ditawakal atau dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba Allah sejatinya mencamkan dalam hidupnya bahwa Allah itu maha lembut, dan salah satu bentuk kelembatan Allah kepada kita adalah Dia mentakdirkan kepada kita jenis-jenis musibah dan macam-macam ujian maupun cobaan, membebankan kepada hambanya perintah dan larangan yang begitu berat. Semua itu merupakan bentuk kelembutan dan kasih sayang kepada kita ya, bahwa Allah hendak menjadikan kita pribadi sempurna sekaligus bentuk kesempurnaan nikmatnya kepada mereka atau kepada kita. Nah, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah menjadikan kehidupan dan kebahagiaan kita hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang tak mungkin ada gantinya. Hal-hal lain mungkin ada gantinya atau mengganti sebagiannya, tapi Allah, siapa yang bisa menggantikannya? Lalu seorang penyair pun berdendang, segala sesuatu jika hilang akan tergantikan, dan Allah tidaklah bisa tergantikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hikmah dari kemudian kaidah ini perlu untuk kemudian kita tanamkan untuk selalu bertawakal kepada Allah terhadap takdir baik maupun takdir buruk yang kemudian menimpa dalam setiap kehidupan kita. Karena sejatinya kita tidak pernah tahu apa yang mungkin kita anggap baik, apakah benar-benar baik atau ternyata buruk bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kemudian kita anggap buruk, apakah benar-benar itu suatu hal yang buruk, atau sebenarnya itu adalah suatu hal yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui dibandingkan dengan kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi terima kasih. Berikutnya nanti akan kita bahas ya di kaidah lain, yaitu di kaidah ketiga. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.